Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ka'imin wa akramana bil ulumuddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa al-aswatul qa'im. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Faqala Nabiyyul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'minin inna amrahu la khair. Sadaqallahul azim wa sadaqa Nabiyyul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur tidak putus-putusnya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hidayahnya kita beriman kepadanya. Tanpa hidayah Allah kita tidak beriman kepadanya. Namun meskipun beriman tidak ada jaminan tidak mampir dulu di neraka. Maka Allah memberikan rahmat yang lain, yaitu inayah, yakni pertolongan. Mungkin tadinya mau joget-joget di situ, senang-senang, malah belok ke sini. Itu inayah dari Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mendustakan agama, itu yang akan dapat inayah. Inayah itu tidak diminta. Kita minta juga tidak tahu dikasih apa tidak. Tapi Allah melihat apakah kalian beriman kepada Allah. Dengan imannya, biimanihim, dia melakukan beramal, gitu. Nah, amalnya itu oleh Allah diluruskan. Mau maksiat gak jadi, gitu. Mau malas rajin, itu inayah. Itu tidak bisa, ya. Tidak bisa didapat kecuali oleh orang-orang beriman yang tidak mendustakan agama. Kalau pendusta ya maksiat dia. Dia maunya menyantuni anak yatim, tapi di hatinya ingin pamer, terpleset, gitu. Dia pengen pergi haji, tapi di hatinya ingin aku haji loh. Itu dari inayah jauh, dia terpleset. Itu jatuhnya istidraj. Istidraj itu kalau bahasa Sunda itu disungkun, kalau bahasa Jawa dibobok. Nah, dibiarin gitu. Oh, ini orang nggak pernah sholat tapi usahanya maju, sombong dia. Aku nggak sholat maju, kamu sholat bertobat sakit-sakitan. Aku nggak sholat maju, dibiarkan sama Allah. Makin sehat, makin maju usahanya gitu. Mati aja kayak Fir'aun. Gitu. Itu istidraj. Bisa jadi orang ini sakit-sakitan karena dia bertobat. Tobat diterima tobatnya, dosanya masih banyak, diambilin dengan penyakit itu. Maka tidak ada penyakit yang membuat kaum muslimin menderita. Semua penyakit datang dari Allah dan menghapus dosa. Gitu. Maka ajaban di amril mu'minin inna amrahu lahu khair. Hebat orang beriman itu. Apa saja menimpa dia, dia selalu bersabar. Kalau yang menimpa adalah penderitaan, kalau yang menimpa dia adalah kesenangan, dia bersyukur kepada Allah. Sehat ngaji, ini sehat ke diskotik, ke kafe, karaokean malah begadangan. Udah nggak sehat ingat Allah, kan bego ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, mendapat hidayah, kemudian beriman kepada Allah dan senantiasa berada dalam inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin Quran ini? Nanti dikasih, simak pengajiannya, pahami nanti pertanyaannya dari pengajian tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segenap mengurus Masjid Asy-Syarif yang istiqomah sehingga masjid ini makmur dan membuat masjid-masjid yang lain ingin seperti ini. Ya, saya tahu karena saya kan muter-muter di seluruh Indonesia.
Nah kalau pas musim liburan suka banyak orang daerah kesini, dari Jember, ada dari Bali, ada yang lihat karena saudaranya banyak di GSD. Kan di GSD kan orang kaya. Orang kaya punya saudara, saudaranya datang ke sini, orang kayanya nggak pernah ke masjid, saudaranya ke masjid. Kesian deh orang BSD. Malah saudaranya pengen pengajian begini di Jember, di Banyuwangi, di Serang. Ya saya nggak bisa bagi-bagi, saya 4 bulan sekali lah ke Jogja, 4 bulan sekali ke Serang, gitu, ke Jember, memenuhi undangan kepada mereka pada masjid-masjid yang saya bilang bikin aja rutin 4 bulan sekali dia saya gitu. Nggak bisa terus Pak Ustadz, ya nggak bisa, punya cuma satu kok. Kecuali Ustadz Januir bisa juga mengisi di Jember. Ustadz Tursilo pecinya sama udah. Mana beliau operasional. Baik, ini ada poin-poin. Iman yang benar versus iman yang dusta. Banyak yang pendusta sekarang ini. Ngakunya muslimah, tapi main sinetron nggak malu cium-ciuman. Ngakunya ustaz di televisi loh ya, sinetron. Wah gambarnya ini. Pura-puraan kawin-kawinan di sinetron tuh, telah terima nikahnya. Itu jadi tuh penghinaan itu. Nggak boleh main-main begitu. Jadilah pendusta tuh kayak gitu. Yang punya orang beriman tapi memperjuangkan hukum-hukum lain, setuju kepada kesesatan, pendusta. Seperti apa konkretnya pendusta itu? Dalam firman Allah ayat surah Al-Ankabut. Di sini ada, di situ ada. Nah, ada enggak? Dibaca enggak? Enggak lah. Punya banyak lah. Itu pendusta. Beli Quran mahal-mahal, dijejerin biar tamu datang. Ih, Qurannya banyak. Iyalah. Dibaca, kadang-kadang lah. Dusta. Berasa. Oke lah. Ya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja? Maksudnya istijrat tadi, dibombong tadi. Aku sehat, ya. Aku nggak sholat juga, aku hebat nih. Apakah begitu? Gitu. Bahwa mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, sedang mereka tidak diuji lagi, gitu ya. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang selalu sebelum mereka, ya. Siapa sebelum mereka? Nabi Ayub, Nabi Sulaiman, semua nabi diuji. Nabi Muhammad diuji dengan dihina, dicaci maki, dianggap orang gila. Oh luar biasa ya, bawa agama, bawa firman Allah dihina gitu, dianggap gila, luar biasa. Bahkan suatu malam mau dibunuh, diuji. Dan hampir semua nabi mengembalakan, ya. Mengembalakan binatang, ternak. Bagus sekali kalau orang melatih diri dengan mengembala. Dia terbiasa memimpin umat. Dari mengembala itu kita dapat pelajaran besar, ya. Para nabi diuji. Sesungguhnya Allah, ya, Maha mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi orang ini ngomongnya benar seperti Quran, tapi di hatinya dusta, Allah tahu itu. Yang disebut al-kadzab. Al-kadzab itu pendusta. Nah, iman, kita beriman ya, tapi yang mana? Diuji. Nah, beriman diuji. Kemudian imannya benar karena lulus ujian. Gak lulus, imannya dusta. Ini kita bahas ini. Banyak ini poin-poinnya, ada 25 ya, tapi sekilas saja dibahas. Iman kepada Allah, yakin bahwa Allah itu ada, Allah tidak tidur dan tidak, ya, dan selalu memperhatikan kita. Idrok silah bilah. Apa bu? Idrok silah bilah.
Jadi idrak itu senantiasa mampu menghadirkan Allah melihat aku, makanya aku gak berani selingkuh, berzina, ngomongin orang, memfitnah, karena Allah menyaksikan aku. Allah tahu apa yang ada di hatiku. Itu idrak. Dimanapun, maka dia selalu berzikir. Lagi duduk ingat Allah, ya, lagi sholat iyalah, lagi makan ingat Allah. Dia ngomong subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dia tahu artinya. Setiap saat ingat Allah, itu zikrullah. Maka orang seperti ini, ya, selalu ya merasa diperhatikan oleh Allah. Nah, inilah iman yang benar. Harus selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga takut berbuat dosa. Kalau orang berzina, dia tidak takut sama Allah itu. Dia takut sama istri, di belakang istri melakukan maksiat. Gitu. Jadi dia berdusta itu kepada Allah. Kamu nggak takut sama aku. Buktinya kamu selingkuh. Buktinya ngomongin orang. Kamu nggak takut sama aku. Aku siapa? Allah. Itu pendusta. Tapi nggak punya muslim dia. Nggak nurut ya Allah. Kalau pendusta ini ada 10 macam. 1. Jika seorang tidak merasa diawasi Allah sehingga tidak takut berbuat dosa, maka dia imannya dusta. Itu tadi. Tahu nggak? Dia keluar itu mau ngomongin, tapi tidak sama dia. Nah, itu berdusta. Jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang ya. Ini sih fakta, jangan bilang-bilang ya. Itu, jangan bilang-bilang tapi kamu ngomong, orang jadi pada tahu. Itu berdusta. Kayak gitu ya. Seperti itu. Tobat. Atau tidak usah jawab. Pikir aja di hatimu. Iya, aku seperti itu. Karena walaupun aku enggak, hatimu ketahuan sama Allah. Ini keterangannya dalam surah Al-Maidah 44, Al-Maidah 50 ya. Malam yahkum itu ada 3 ya. Orang yang kafir, orang yang fasik, orang yang zalim. Itu pendusta. Siapa dia yang tidak mau memutuskan perkara dengan hukum Allah? Hukum Allah udah kita pelajari, syariat, wajib, sunnah, mubah, Quran. Jangan pakai itu. Ini Indonesia, udah suara terbanyak aja. Sudah ada undang-undang konstitusi, jangan bawa Quran. Itu pendusta. Itu pendusta itu kayak gitu. Maka nggak bisa menyelesaikan begal. Di mana-mana begal nggak bisa dihapus. Makin bertambah, makin canggih. Kesesatan makin berkembang. Kalau sesi jenazah dipenggal kepalanya karena menyesatkan. Itu wali yang menggal. Wali diperintah oleh khalifah untuk memenggal kepala pendusta agama itu. Sesi jenazah. Sekarang yang macam begitu banyak dilindungi, dianggap minoritas, dilindungi oleh undang-undang suara terbanyak gitu. Nah itu para pendusta itu. Padahal sudah dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 50. Apakah hukum jahiliyah? Apa hukum jahiliyah? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah? Bagi orang-orang yang yakin. Jangan terlalu fanatik deh. Dikasih Islam, tapi jangan fanatik deh. Ini sendok, masukin ke air. Misalnya mau minum. Terus minum. Sendok ini dikencingin, gitu. Itu dipakai kocek. Minum. Ada apa? Nggak usah fanatik, cuma sedikit kok. Tuh, pendusta agama tuh gitu. Jangan bawa agama. Jangan terlalu fanatik gitu. Kalau perintah Allah maunya sedikit aja, tapi kalau rezeki maunya banyak. Iya.
Tuh pendusta tuh kayak gitu. Pikirkan aja, aku mah orangnya itu gitu. Dengan saya udah 5 tahun ya. Kalau yang terus-terusan udah 5 tahun nih saya di sini. Udah 250 kali pertemuan. Tak terasa 5 tahun. Ada yang baru, ada yang kembali, ada yang baru. Kalau ibu ini lama ya. Lama banget. Makanya udah kelihatan tua. Pendusta yang kedua, mengaku, enggak baca, mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, kenyataannya tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Waduh, kalau sudah maulidan itu luar biasa. Rebananya, kebulinya, kembang apinya, petasannya, sumbangannya, bahkan ramai berdiri menyanyi menyambut Rasulullah, tapi tidak taat sama hukum Allah dan Rasulullah. Pendusta ini menurut surah Al-Imran, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Nggak pengen diampuni dosanya, pengennya berbuat dosa aja, nggak mau ikutan Allah. Ya kalau mau haram biasa aja, tapi kalau baru berkorban sampai mabuk. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah taati Allah dan Rasulnya ya. Atiullah wa Rasul fa in tawallaw fa innallaha yuhibbul kafirin. Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Kenapa? Kalau kita berpaling. Fa in tawallaw, berarti bila kita berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ngeri loh ini, kalau kita berpaling tuh ngeri loh, sedikit saja berpaling. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting Allah nggak tahu. Ngapain aku ke diskotik? Yang penting Allah tahu. Ngapain aku ke gereja? Yang penting Allah tahu aku mendawami mereka. Padahal masuk ke situ nggak boleh tuh. Masuknya saja nggak boleh. Kalau sudah masuk gereja, pasti jelekin orang Islam. Ya maaf ya, orang Islam itu gitu. Seburuk-buruk kaum muslimin itu masih sangat mulia ketimbang orang kafir. Semulia orang kafir itu tidak sebanding dengan muslim yang buruk. Seburuk-buruk muslim itu tidak sebanding dengan kafir yang mulia. Jadi bukan begini, seburuk-buruk orang beriman ya samalah dengan orang kafir yang mulia. Enggak, semulia-mulia kafir itu nggak sebanding dengan seburuk-buruk orang beriman. Dan beriman itu masuk surga meskipun maksiat. Orang kafir itu sehebat-hebatnya tetap di neraka, tidak pernah ke surga sedikit pun. Tapi kalau sudah ke gereja ngomong begitu pasti jelekin umat Islam. Pendusta. Pendusta yang ketiga, mengaku bahwa Allah Maha mengetahui, kenyataannya dia tidak takut. Rasa takut aja enggak. Berbuat maksiat seakan-akan Allah enggak lihat. Ada seorang suami yang istrinya pengajian di majelis yang lain yang kebetulan saya pembimbing. Aduh Pak Ustaz, saya sudah ingatkan dia, suami saya sholat, saya berzakat, seperti saran Pak Ustaz, saya berwakaf. Saya pengen umroh Pak Kiai, tapi motor radio saya belum laku, dolar naik. Jadi saya mau jual yang lain juga. Tapi kalau saya pergi umroh nggak sama suami, rasanya gimana ya? Di rumah aja suami nggak pernah sholat. Ya udah, saya nasihatin, ingatkan dia dengan Quran dan sebagainya. Jawabannya mengejutkan. Ya udahlah, kamu ngapain ngajak aku sholat? Kalau memang sholat itu ke neraka, ya aku rindu dia ke neraka. Saya nggak jawab lagi SMS-mu. Saya gini, jangan sampai nanti. Ya udah, kamu nggak usah ngurusin aku. Mau lihat dia berani ke nerakanya Allah. Siapa ya? Ternyata suami ini pendusta. Tidak suka diatur Allah. Sementara nyawa, nafas dari Allah, makan nikmat dari Allah, tidak mau dia menghitung itu. Tuh
pendusta. Oh, banyak banget ternyata di BSD ini pendusta-pendusta itu. BSD dan sekitarnya ya terus nyampingnya. 4. Ciri yang keempat, mengakui Allah Maha Pemberi rezeki, tapi faktanya tetap melakukan perbuatan haram dalam mencari rezeki karena takut tidak mendapat keuntungan materi. Saya pernah jadi orang ini. Rezeki itu udah pasti datangnya segitu, gak puas, ambil rezeki orang lain dengan cara nyanyi. Ada kamu, penontonnya pada datang, pada mabok. Uangku bertambah dengan cara itu. Al wasilatu ilal harami haramun, penghasilannya haram. Subhanallah. Tahun 95 saya diingatkan ustaz, tersinggung bertobat. Ternyata rezekiku nggak ada dari situ. Buktinya apa? Habis uang saya. Kemudian berhutang sampai tahun 2013 baru lunas. Oh, jadi aku banyak mengambil rezeki orang lain. Siapa yang suka ngambil rezeki orang lain? Duduk di jabatannya, dapat amplop komisi, itu hak orang lain. Gajinya segitu, kemudian dia malas-malas kerja. Kemudian dia mencari keuntungan lain dengan menyogok. Nah, itu hak orang lain. Kalau diambil di dunia oleh Allah, alhamdulillah. Mungkin bangkrut, mungkin miskin, mungkin sakit-sakitan, habis hartanya. Tapi kalau diambilnya di neraka, jadi istidrot, tenang aja, oh sampai matinya hartanya banyak. Sampai mati hartanya banyak. Kalau ibu-ibu pendusta itu tidak bersyukur punya suami. Suami memberikan uang segini, selembar $100, katakanlah 10 miliar, kecil. Suami kasih mobil 10, kecil. Suami kasih tanah 10 hektar untukmu istri, kecil, gak ada apa-apanya. Kalau dibandingkan hamil, begitu kamu hamil, harta-harta itu gak ada apa-apanya. Karena hamil itu mengantarmu ke surga dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan, melahirkan, mati, langsung masuk surga. Betapa mulianya seorang istri yang hamil mengemban anak suami. Hartamu gak ikut itu. Tapi banyak istri berdusta, tidak bersyukur dia hamil, kemudian memelihara suami, tidak bersyukur. Kasih ke babysitter, kasih ke mertua. Nah, saling tengok berasa. Maaf, ibu-ibu mohon maju ke depan lagi, Bu. Oh iya, masih ada. maju aja, sampai sini nggak apa-apa. Tinggal di sini. Ibu-ibu tolong maju ke depan lagi. Maju lagi. Masih banyak jamaah yang Jamaah ibu-ibu luar biasa ya. Akan melahirkan anak-anak soleh dan soleh. Tapi tadi disebut pendusta itu. Ya, nggak mau tapi kelakuannya gitu. Harta suami nggak ada apa-apanya ketika kamu menyusui anakmu. Kamu hamil, melahirkan dan menyusui, derajatmu lebih tinggi dari suami 3 tingkat. Ibuku, 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 baru bapak. Kenapa begitu tinggi derajatmu? Hamil, melahirkan, menyusui. Tapi istri-istri pendusta tidak suka. Hamil mulu, aja kamu di luar rumah. Lihat cewek-cewek cantik, main sana sini. Dia nggak bersyukur. Suami jahat sejahat apapun, kalau kamu hamil oleh dia, maka kamu mulia karena hamilnya oleh suami. Tapi banyak nggak bersyukur kepada suami. Sehingga suami berbuat jahat dibalas sama dia. Suami bertobat diterima, kamu tidak diridhoi suami, Allah nggak menerima tobat karena hati suami tidak ridho. Hati-hati kepada suami. Hebat suami enggak hebat. Buktinya istri ke surga, kamu bisa ke neraka kok. Kenapa? Karena kalau istri maksiat, suami nanggung dosanya. Kalau suami maksiat, istri nggak nanggung dosa. Tapi kebanyakan wanita yang di neraka itu para pendusta. Pendusta apa? Nggak bersyukur punya suami. Maka indikasi orang yang imannya mantap dari kalangan istri itu selalu mampu mendatangkan mawaddah. Kita kan sering ngomong kan, mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah apa, mawaddah apa, warahmah apa, nggak ngerti.
orange juice itu menyehatkan, tapi dia nggak tahu di depan matanya tuh orange juice gitu. Gitu. Ngomong aja orange juice, padahal di depannya ini. Kalau ngerti kan, oh ini yang sehat itu minum. Iya. Karena dia ngerti. Oh. Alhamdulillah sehat. Tapi dia nggak paham orange juice itu kayak apa menyehatkan, dia cuek aja. Sakinah bagi orang beriman adalah merasa tentram meninggalkan istri. Bagaimana kamu merasa tentram? Kamu ngaji, kamu berdakwah, kamu bekerja. Ya, aku tentram. Aku memang nggak mendidik anakku langsung, tapi anak-anakku pandai baca Quran. Apalagi kamu cuma Asmaul Husna, udah nyanyian hari-hari buat anakku. Kenapa anakmu bisa begitu? Ada di Asy'ari. Kok bisa begitu? Aku, istriku yang mengatur. Maka suami seperti itu merasa tentram, mengarahkan anaknya ke tempat yang benar. Istri dikasih duit sama suaminya, habis melulu kemana uang saya? Ya diajarkan ada program, Pak. Aku seminggu sekali ke situ. Ya aku kasih ke situ tiap minggu 100. Sebulan 400 kecil sekali, cuma 400 sebulan. Ke surga cuma 400.000. Karena aku kasih uang ke kamu 15 juta sebulan. Tapi istri yang jempolan menimbulkan rasa sakinah kepada suaminya. Suami merasa tentram meninggalkan rumah, berdoa kemana-mana. Pertama, istri nggak selingkuh. Kenapa? Istriku takut kepada Allah, dia nggak takut sama aku. Tentram. Pasti suami seperti itu tentram. Di luar rumah SMS terus, aku di Pekalongan sayang, di Pekalongan mau beli berbes. Hati-hati cantik, hati-hati ganteng gitu. Iya saya, anak-anak lagi ngapain? Lagi pada murojaah. Coba dengerin aku, dengerin. Oh, lagi baca surah An-Nur, surah Muhammad. Ya, bapaknya belum hafal. Tentram. Bahkan suami seperti itu, ganteng seperti Ustaz Zanul. Ya masa cantik. Ustaz Zanul Mundi, apalagi Ustaz Rahmat udah muda. Aduh, kumisnya ya Allah. Kalau gue perempuan, ya selalu rasa kangen kepada istri. Betapa mulianya aku punya anak, dan anak-anakku lahir umurku 58, katakanlah istriku 60 lebih tua. Kesian dia, udah sakuna, bangun saja udah istri. Kalau berdiri dia agak bongkok. Kenapa istri begitu? Osteoporosis. Bagaimana istri seperti itu bisa memuaskan seks suaminya? Enggak. Terus kamu dapat apa dari istri seperti itu? Aku nggak dapat seks dari dia. Kamu selingkuh? Oh nggak berani, aku takut sama Allah. Tapi aku cinta banget sama istriku. Dia pernah melahirkan anakku. Anakku semua habis Quran. Yang menikah dengan cara yang baik, gak pernah pacaran, didikan istriku. Ya Allah, betapa mulianya aku. Aku ini pendosa. Doa anakku mengantarku ke surga. Itu yang disebut mawaddah. Selalu kangen kepada istri. Maka istri gak usah dandan menor, udah tua menor. Suamimu makin, ini apaan sih? Makin kesini bini gue kayak topeng. Tidak membuahkan hasil. Ditiru sama anak-anaknya. Masih SD udah menor anaknya. Tapi istri cantik itu bukan di wajahnya. Begitu dilihat, ya Allah, istri ini yang mendidik anak-anakku. Yang aku pergi tenang, sementara teman-temanku pergi, istrinya pergi juga. Mobil di rumah 2, aku pulang mobil panas, mobil istriku panas juga. Mobil dari mana ya? Mobilnya juga. Itu timbul sakinah, rasa tentram, mawaddah, rasa kangen. Begitupun anak istri.
capekku mengantar ke surga, ngurus anak, belum bapaknya, belum makannya, belum rumahnya. Ummun warobatul baik. Alhamdulillah ya Allah, dengan cara seperti ini aku ahli surga. Karena kata Rasulullah, wanita tidak boleh dilarang untuk pergi ke masjid, sholat di sana. Tapi kata Rasulullah, lebih baik kamu sholat di masjid kaummu. Kata suamiku, udah di sini aja daripada ke masjid Nabawi jauh. Di masjid kita aja di kampung sini. Si istri taat. Bahkan lebih mulia istri sholat di rumahnya. Sempurna dia sholat di kamarnya. Gelaplah. Tuh wanita lebih mulia di situ. Dia tidak merasa terkungkung hidupnya. Dia ingat suaminya. Alhamdulillah suamiku memimpinku seperti ini. Suaminya udah tua, udah sakit-sakitan, merawat dia berpahala. Tapi bukan itunya. Dia pernah menghamiliku dan aku melahirkan anak. Kalau aku mati, aku langsung ke surga. Aku tidak mati, maka anakku lima kali menghapus dosa. Itu tidak pernah terpikirkan oleh ibu-ibu yang beragama, yang beriman. Jangan-jangan mendustai Allah. Datang ke pengajian rajinnya minta ampun. Kenapa? Bentek suaminya galak. Jadi di pengajian senang banget karena bentek. Yuk, dari sisi yang keempat. Jadi masalah rezeki itu buat dia. Jadi dia itu ketika suaminya udah tua, ya udah. Sekarang kamu udah pensiun, tua lagi. Ngapain ngurusin kamu? Dulu kamu menghasilkan. Nah, di mana imanmu terhadap rezeki? Pemberi rezeki bukan suamimu. Pemberi rezeki bukan golonganmu. Bukan perusahaan, bukan. Pemberi rezeki itu Allah. Datangnya dipaksa kepadamu. Maka suami istri itu selalu timbul mawaddah. Oh, kangen banget aku sama suami. Dia jujur, gak pernah korupsi. Bangga banget punya suami seperti itu. Maka timbullah warahmah, saling berkasih sayang. Betapa menyayangi suaminya, gemes sama suaminya. Kamu bisa beliin aku emas banyak, bisa beli mobil, tapi kamu gak lakukan demi Allah. Ini gemes banget deh. Pipi suami ditarik, bunyi cepok karena tua. Cepok gitu. Gini nih kalau ditarik. Kalau masih muda kan belum kenyal gitu ya. Nenek-nenek nih kalau ditarik kemana nenek? Cepok. Oke. Jadi masalah rezeki, jangan takut ya. Kadang-kadang orang nggak ngaji karena kerja lembur. Aduh kesian ya orang ini. Nenek-nenek kemarin di Klaten, saya ke Jogja kan, jam 5 subuh keluar kan naik mobil tuh, habis subuh keluar. Ya Allah, bapak-bapak naik sepeda, oke, kerja tua, wah, bukan dapat hasilnya, kerjanya aja udah mengantar dia ke surga. Ibu-ibu bawa apa itu? Daun ketela pohon tuh, daun singkong sama daun salak sama apa di punggungnya tuh, bongkok gitu. Kesian amat ibu ini, pahala gak dapet, capek dia. Kenapa? Mencari nafkah bagi perempuan itu gak ada pahalanya. Boleh, tapi mubah. Wajib, sunnah, mubah, makruh. Dia nggak yakin Allah pemberi rezeki, sehingga dia bersusah payah ya, bersaing dengan suami, menafkahi cucunya. Padahal yang dosa paman anak itu bukan neneknya. Secapek apapun wanita bekerja, nggak ada pahalanya. Tapi kalau dapat gaji, keuntungannya buat kamu sendiri. Tidak ada kewajiban menafkahi suami, menafkahi anak, cucu apa lagi. Tuh kalau beriman kepada Allah tuh begitu. Apalagi cantik, seksi, jadi dijoki, artis, waduh mengumbar buah, ya, buah keindahan tubuh yang diumbar. Sudah maksiat, uangnya kenapa? Pendusta itu dari sisi rezeki. Sekarang makan berapa piring sehari? 5 piring. Waduh, yang 2 piring bisa kolesterol tuh. Bisa gula darah tuh. Makan berapa sih?
udah nikmat. Habis itu kalau nggak jadi gula darah, jadi kolesterol, jadi macam-macam. Kalau nggak sehat makanya itu rezeki cuma segitu. Yang terbesar adalah anak soleh, hamil, wah itu uang, mobil, perkebunan, pabrik, emas, berlian, nggak ada apa-apanya dibanding hamil oleh suami. Tapi kebanyakan wanita pendusta, kata Rasulullah, banyak mereka di neraka karena berdosa, antara lain tidak bersyukur punya suami. Anggukannya penuh makna. Aku sampaikan kepada cantik-cantik. Oh. Ini baru yang keempat nih. Yang kelima, mengaku Muhammad Rasulullah adalah uswatun hasanah. Kenyataannya menjadikan orang-orang kafir dan pemikiran kafir sebagai teladan hidup, bukan Rasulullah. Montesquieu, James Smith, itu jadi pola pikirnya itu. Sigmund Freud, dalam pandangan Sigmund Freud, kalau lapar tuh harus makan. Dalam pandangan Islam begitu. Kalau haus harus minum. Kalau lelah harus tidur. Kalau enteng dalam bahasa Sunda, kehampangan harus pipis. Kalau sudah mules buang air besar harus dibuang. Gitu. Kalau kembung buang angin. Itu hajatul audhiyah, kebutuhan jasmani. Kalau rangsangan itu datang, lampiaskan. Ketika terangsang seksnya harus dilampiaskan seperti makan. Nah ini pandangan Freud. Dalam Islam kalau orang terangsang seksnya tidak dilampiaskan, tidak seperti makan. Kalau nggak makan rusak jiwa. Kalau nggak ngesek nggak akan rusak. Paling cuma gelisah. Gelisah gak punya istri, gelisah gak punya anak. Cuma gitu. Bahkan rusak jiwanya. Tapi kalau nggak makan, nggak minum, nggak buang air besar, nggak buang air kecil, ditahan-tahan, rusak jiwanya. Nah pandangan Barat, rangsangan seks dan rangsangan makan itu sama. Nah ini dijadikan acuan. Maka muncullah pelajaran di sekolah kita, pendidikan seks, yaitu ada pacaran sehat. Tak perlu pendidikan seks. Binatang aja pada bunting. Zaman Siti Nurbaya mana ada penyakit kelamin, kanker, rahim, nggak ada. Perceraian sangat sedikit. Padahal katanya kawin dipaksa. Coba selidiki zaman Siti Nurbaya, sangat sedikit perceraian. Bahkan tidak ada penyakit kanker yang disebabkan oleh hubungan seks bebas. Tapi artis kita pede aja tuh, kena penyakit ini pede banget gitu. Penyakit disebabkan hubungan seks bebas, pede banget gitu. Tuh istidlaj, pendusta agama. Bahkan bertato hayya ala sholat. Tatonya hayya ala sholat. Udah gitu diputusin pacarnya, sibuk udah dihapus lagi. Pendusta. Udah nasehatin, takut kalau ketemu aku takut. Ada bukti ekstrim, iya ekstrim. Lu juga ekstrim, mestinya bertakwa, lu telanjang, ekstrim juga dong. Kalau radikal enggak lah, radikal tuh kekerasan, saya nggak pakai kekerasan. Oh suaranya keras, rocker. Udah 5 dulu deh, ya 5 dulu, ini ada 10 panjang ini. Oh, wah, banyak banget. Ya, 5 dulu. Ngapain juga banyak-banyak gak dibawakan. Ingat Bu, Ummun Warahmatul Bait. Ahli surga dari kalangan wanita adalah seorang ibu dan pengatur rumah suami. Termasuk mendidik anakmu dan sebagainya. Kalau tidak kamu lakukan itu al-kadzab, pendusta. Wanita pekerja, wanita berdusta. Udah dusta, bohong lagi. Udah kerja, dibuka lagi kerudungnya, dusta lagi kepada Allah. Wah, itu. Hari Mukti keras. Bahkan ada ustazah ngomong, hari Mukti radikal. Sampai sama teman saya, radikalnya di mana ustazah? Bisa ngomong, karena dia masih pakai lipstick.
belok kanan pas gitu di belok kanan pas menonjol tubuhnya. Ketika saya membahas kerudung, jilbab, lipstik, sakit hati. Nah, pendusta agama itu kalau dibahas maksiatnya sakit hati dia. Itu pendusta. Orang lagi pacaran dibahas, nambah bukannya sadar. Astagfirullah, haram tuh pacaran itu. Nih ayatnya, wala taqrabuz zina. Loh, kita kan nggak berzina, deket-deket aja nggak boleh. Astagfirullah, itu cuma pegang-pegangan. Iya, pegang-pegangan nggak boleh. Astagfirullah, jadi gimana? Dua, putusin atau nikahin? Nggak sanggup putus. Nah, orang beriman disadarkan dia bertobat. Kalau pendusta, wajar lah. Ini BSD, ini Indonesia, dia membawa Quran. Nah, itu pendusta. Sebelum saya tutup, saya persilakan 5 menit dari Badan Wakaf Al-Quran. Sebelumnya pertanyaan. Siapa pendusta kalangan ibu-ibu? Ya, wanita yang bekerja, alasannya karena bekerja itu ubah dan yang wajib menceritakan adalah suami. Pintar banget sih Bu, coba pakai itu kok, ulang-ulang. Wanita pendusta adalah wanita yang bekerja karena yang berkewajiban menarik nafkah adalah suami untuk anak dan istrinya. Ya, dan di luar bekerja itu dia membuka auratnya mengikuti aturan perusahaan. Padahal itu melanggar aturan Allah, itu pendusta. Tadi itu saya ketiga, melanggar aturan Allah. Cinta Allah tapi melanggar aturan Allah. Ibu pindah banget sih. Ya, baik Ibu, terima kasih. Terimakan. Mudah-mudahan bisa dibaca terus. Udah punya Quran bagus juga. Dari sini juga. Oh, dapat. Alhamdulillah ya. Baik. Satu lagi, Bapak-bapak. Bapak-bapak. Siapa istri Rasulullah? Rasulullah kan istrinya cuma satu. Siapa? Ya? Aku belum nonton. Kalau Siti Khadijah, orang yang lain gimana? Siapa istri Rasulullah perawi hadis yang tangga? Bapak, alhamdulillah. Umurnya berapa Pak? 63. Oh, udah mati Pak. Rasulullah meninggal 63 Pak. Dikasih bonus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak menjadi orang yang soleh. Doakan saya istiqomah Pak. Saya jadi Bapak pasti putih Pak. Allah ya. Baik. Silakan dari Badan Wakaf Al-Quran. 5 menit cukup ya. Kenapa itu? Allah keluarin duit. Ya itu bagus buat membangun itu ya. Yatim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu sekalian. Semangat. Baik, kita semangat bukan karena siapa-siapa, bukan karena masjidnya yang indah, bukan karena ustadznya yang enak kita dengarkan, atau bukan karena yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita agungkan semuanya dengan takbir. Takbir. Baik, pada wakaf Al-Quran, alhamdulillah kami bisa dapat silaturahmi. Perkenalkan, saya Mufid bersama Ustaz dari Mufid selaku pembina kami. Kami pada wakaf Al-Quran yang melaporkan kegiatan wakaf daripada jamaah sekalian telah bekerja sama dengan kami untuk mensukseskan wakaf sebagai gaya hidup sebagaimana Nabi dan para sahabat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk laporan wakaf kegiatan kita yang terakhir kita sudah menyalurkan di NTT. Nah, inilah wakaf dari Bapak Ibu sekalian, bisa jadi yang telah menitipkan wakafnya ada 2 benda wakaf. Ini yaitu kapal dan mobil tangki sarana wakaf sarana air
Gusih. Kapal dakwah ini untuk mengirimkan Al-Quran di NTT, yaitu 2.500 lebih dari 2.500 Al-Quran, dan kapal ini untuk nelayan di sana menuntaskan permasalahan ekonomi mereka. Itu selama ini nelayan kesulitan ya, karena tidak ada kapal yang untuk menampungnya. Kemudian ini kapal penampung, kemudian dijual ikan-ikan mereka ke kota-kota besar. Jadi sekalian dirahmati Allah, kemudian lagi ini ada salah satu partner lapan kita, yaitu Haji Matroi. Haji Matroi ini adalah dari pertama ya, dari pertama di Gunung Bromo. Nah, dia yang mendapatkan di puncak Gunung Bromo bersama dai-dai yang lain. Di sana banyak mualaf, mayoritas Hindu, alhamdulillah masuk Islam. Ini berkat partisipasi juga dari jamaah Bapak Ibu yang telah mendonasikan wakaf Qurannya. Nah, ini bisa jadi wakaf dari Bapak Ibu yang telah kita kirimkan ke sana, diserahkan pada Haji Matroi dan dai-dai yang lain. Ini adalah santrinya Haji Matroi, jauhnya sampai di sana. Dan ini Ustaz muda lapang kita Gus Wahid, dia berdaki gunung dengan motor yang ala kadarnya, motor tahun 70-an, tapi saat ini sudah menggunakan motor trail. Motor trail ini wakaf dari Bapak Ibu yang telah menitipkan di Badan Wakaf Al-Quran. Kemudian selain kita mengadakan wakaf Al-Quran di Bromo, itu kita membagi sembako juga Bapak Ibu kepada duafa, yatim, dan piatu. Nah, ini ada salah satu wakil kita namanya Pak Didit Krisna, pengusaha ekspedisi di sana, mengirimkan tiga buah mobil berisi sembako semua. Nah, subhanallah, ini partisipasi dari Bapak Didit Krisna. Kemudian lagi ini laporan kita wakaf sarana listrik di Batu-Batu. Ternyata 10.000 desa ini tidak teraliri listrik Bapak Ibu. Ini sangat memprihatinkan. Di sana ada salah satu masjid yang jumlah jamaahnya kapasitas 1.500 orang. Ternyata tidak ada listriknya, ini sangat memprihatinkan. Kemudian kita bantu dengan wakaf sarana listrik PCID, Sebab Cahaya Indonesia Terang. Melalui program itu, alhamdulillah sudah terlaksana. Nah, ini peresmiannya kita bersama Wakil Presiden CIB Niaga Syariah, yaitu Bapak Budil. Nah, ini sedang peresmiannya. Alhamdulillah sekarang sudah teraliri listrik. Kemudian di proyek yang saat ini kita update untuk Al-Quran 990, kita akan mengirimkan 50.000 Al-Quran lebih ke 990. Nah, untuk mengirimkan Al-Qurannya kita menggunakan sarana kapal dakwah jelajah pulau terpencil Nusantara. Kapal dakwah pulau terpencil Nusantara ini sudah kita bangun 80%. Nah, filosofinya kenapa kita kirimkan ke pulau-pulau terpencil itu Bapak Ibu? Karena ketika kita mengirimkan di Pulau Nias, ada salah satu Quran di masjid ini yang kata ulama di sana sudah 10 tahun tidak mendapatkan Al-Quran. Jadi halaman depan dan belakangnya hilang. Ini kalau bulan Ramadan tadarus tidak akan datang Bapak Ibu. Nah, ini sangat prihatinkan santri-santrinya yang ingin belajar Al-Quran tidak ada Al-Quran. Kemudian kapal ini sudah kita bangun sudah 80% ya. 80% yang awalnya ini. Nah, ini kapalnya dari tahap pertama ya, tahap kedua, tahap ketiga sampai tahap keempat sudah 80%. Tinggal kekurangannya adalah biaya untuk pemasangan genset, kemudian mesinnya saja itu butuh 350 juta. Nah, total dengan finishingnya kurang lebih 500 juta. Kurang 500 juta. Ini untuk mengantarkan Al-Quran ke 990. Ada 50, targetnya 50.000 Al-Quran. Untuk ekspedisi pertama kita akan mengirimkan di Kepulauan Seribu, Banten dan Lampung. Ini ada 7.000 Al-Quran dan pembinaan. Nanti bekerjasama dengan dari mitra kita di sana. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian yang punya kesempatan yang emas ini ingin mendonasikan hartanya untuk wakaf, bisa untuk mensukseskan wakaf ya, Bapak
hafal ataupun Al-Quran yang akan kita kirimkan ke 990. Di situ saya sudah menerima brosur ataupun formulirnya, silahkan diisi. Nanti jangan lupa dituliskan bisa kita ingin menyiapkan wakafnya ini untuk orang tua, silahkan ditulis di kolom atas. Karena wakaf ini Bapak Ibu sekalian sangat membantu saudara kita di sana menyelamatkan akidah, menyelamatkan ribuan jiwa terselamatkan, kemudian pendidikan terselamatkan, bahkan akidah mereka juga akan terselamatkan. Subhanallah. Inilah wakaf menjadi sebagai daya hidup sebagaimana Nabi dan para sahabatnya. Tentu kita sebagai umatnya akan mengikutinya sampai akhir hayat nanti. Nah, ini teknisnya seperti biasa, yang sudah biasa atau yang masih baru mau bergabung dengan pada Al-Quran, silakan ditulis cara berwakafnya. Bisa untuk orang tua yang kolom atas ini, ya. Khususnya almarhum, almarhumah, mereka itu tidak membutuhkan apa-apa Bapak Ibu, tidak membutuhkan materi yang saat ini, tapi apa? Mereka membutuhkan selain doa adalah kiriman hadiah pahala terutama wakaf ini. Seperti dicontohkan oleh saat ibu Badah, ketika ibunya meninggal dunia, dia tidak ada di tempat, kemudian datang kepada Nabi, ya Rasul, ibu saya meninggal dunia, apakah ketika saya bersedekah akan bermanfaat baginya? Kata Rasul, nah. Maka saat sudah berkata, saksikanlah bahwa kebunku yang banyak uang ini aku sedekahkan untuknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, ini jangan sampai kita menyesal seperti saat ibu Badah belum berbakti masa ibu kita hidup, kemudian sudah meninggal dia ingin berbakti, namun masih dia punya harta yang dia bisa wakafkan untuknya. Demikian saya sampaikan, ya ini untuk kalau Al-Qurannya kita satukan diantar untuk orang tua atau yang orang-orang yang kita cinta. Semoga apa yang kita niatkan, yang kita wakafkan akan mengalirkan pahala yang abadi. Usikum wa nasibi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itu lahan ke surga. Ada lagi, ini juga lahan surga lagi, biasa itu luar biasa. Terus. Ya, pengalaman dulu, perhatikan ini. Kalau punya uang, siapkan sejak kesini untuk diinfak, sedekahkan, diwakafkan kepada beliau. Tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, mohon maaf, mohon waktu sekitar 5-7 menit untuk menyampaikan program ataupun juga progres pembangunan pondok pesantren yang dikomandani oleh Ustaz Haji Muhammad Arifin yang berada di Gunung Sindur Bogor, jadi sekitar 17 km dari sini. Saat ini sedang berlangsung pembangunannya, yaitu beberapa tanah yang ada di sekitar area 12,5 hektar merupakan tanah wakaf. Saat ini pembangunan jalan dan pembangunan masjid, kemudian diikuti untuk asrama para santri. Asrama ini insya Allah akan kami bangun untuk menampung sekitar 2.000 santri, baik yang ikhwan maupun yang apa. Saat ini sudah terdaftar 100, artinya yang mendaftar itu sudah banyak, tapi karena daya tampungnya belum memenuhi, karena ini juga masih dalam proses pembangunan, sehingga sementara saat ini baru 100 yang diterima dan yang ikhwan dahulu. Mudah-mudahan dalam waktu cepat ini kami juga bisa membangun fasilitas yang ada, baik asramanya maupun untuk gedung sekolahannya, masih untuk pendidikan. Dan ini diharapkan dalam 3 tahun ke depan sudah bisa terpenuhi. Jadi barangkali Bapak dan Ibu sekalian yang mempunyai rezeki yang bisa mencari jalan menuju surga, bisa mengimankan hartanya dan tidak perlu besar-besar, karena juga kami akan membagikan kartu nama dan tidak disimpan, jadi kapan saja di situ ada nomor rekening yang bisa dipakai selamanya. Karena ini kami membutuhkan untuk saat ini sekitar 7.000 saat dahulu untuk pembangunan lantai dasar masjid, karena ini
sebagai modal awal. Karena insya Allah Allah mengizinkan nanti di 1 Ramadan tahun ini kita bisa lakukan atau kita bisa gunakan dahulu masjid. Kemudian setelah nanti yang berdiri baru benar-benar untuk asrama-asramanya dan pulang sekolah. Alhamdulillah beberapa lembaga sudah menyatakan untuk membangun dalam bentuk 1 unit, misalnya perusahaan A untuk membangun 1 unit asrama untuk 1 unit untuk ruang sekolah, dan nanti dicantumkan di situ. Jadi misalnya sumbangan dari perusahaan X itu ya tetap akan disampaikan di situ. 1 bangunan untuk sekolah santri ini sekitar 4,5 miliar gedung. Untuk jumlahnya ada 4, kemudian yang asramanya itu ada 10 untuk menyambut 2.000 santri. 1 asrama kira-kira 3,7 miliar. Namun insya Allah sampai dengan hari ini dana sudah tercapai ya, paling tidak untuk membangun 1 lantai masjid sudah alhamdulillah sudah tersedia, dan juga untuk 2 asrama. Nah, tapi tinggal berburu sekarang untuk membangun infrastrukturnya juga untuk sekolah. Jadi beda antara asrama dengan sekolah tadi. Jadi barangkali sekitar ini, jadi progres kira-kira untuk area ini sekitar baru tertangani 15% dari total. Ini anggaran memang cukup besar kalau dilihat secara rupiah, tapi kami yakin jalan ini akan mudahkan Allah. Mudah-mudahan dengan kondisi yang ada ini kami bisa mencetak nanti para santri yang nantinya bisa kami kirim ke seluruh Indonesia yang membutuhkan, yang harus program, dan benar-benar bisa mengabdi dirinya untuk agama. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung waktu saya juga udah habis, jadi ibu jangan kaget, wanita bekerja adalah pendusta. Bukan itu. Wanita bekerja itu mubah, boleh, tapi tidak dapat pahala. Di mana dia dusta? Demi bekerja ninggalin anak, demi bekerja seksi. Nah itu pendusta itu. Jadi karena pekerjaan dia meninggalkan atau melalaikan hukum Allah, itu pendusta. Bekerja boleh, pakai hijab sempurna, terjaga dari ikhtilat di kantor. Kalau dia sampai ikhtilat, makan bareng siang dengan suami orang, suaminya dosa itu, karena dia mengizinkan wanita itu bekerja. Wah, Pak Ustadz zaman sekarang, nah itu pendusta tuh yang ngomongnya zaman sekarang, nah itu pendusta dia. Baik, mudah-mudahan ibu-ibu ini menjadi wanita-wanita solihah, anak-anaknya soleh dan solihah, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, diampuni dosa-dosanya, dilimpahi harta yang banyak, melimpah barokah, memudahkan ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.